teman-teman semua, perkenalkan namaku Audi Bilkis Nabila. Aku mahasiswa kedokteran dan ilmu kesehatan Universitas Bengkulu angkatan tahun 2023. Aku mau ngajak teman-teman semua untuk bincang-bincang nih sama teman-teman angkatanku mengenai trik-trik atau pengalaman mereka sehingga bisa bergabung ke FKIK Bengkulu ini. Yuk, sama-sama kita tonton. Kemarin alhamdulillah aku lulus jalur SNBP. Kalau aku pribadi karena emang dari kelas 10 pengen dapat eligible, jadi emang dari kelas 10 aku udah nge-push diri aku sendiri buat naikin nilai gitu. Jadi kan kalau kelas 10 kita udah tinggi nilainya, jadi kelas 12 sama kelas 11-nya bakal dimudahin gitu nilainya. Berarti itu harus mengumpulkan banyak prestasi ya, Han? Kalau prestasi kayaknya itu tergantung masing-masing ya. Mungkin karena kemarin rezeki aja dan prestasinya juga memungkinkan, jadinya alhamdulillah dapet. Tapi kalau misalnya kayak untuk benar-benar mengejar prestasi itu nggak juga, karena itu kayak ya berjalan aja gitu. Kenapa kamu memilih untuk menjadi dokter, Han? Karena klise sih sebenarnya jawabannya. Karena dokter itu cita-cita aku dari kecil. Dan kebetulan juga orang tua aku pengen banget anak menjadi dokter. Jadilah sebagai ya anak yang berbakti pada orang tua, menuruti keinginan orang tua, jadinya ya sudah aku daftar jadi masuk kedokteran gitu. Bagi Hani, ada nggak nasihat ataupun saran untuk teman-teman yang mau gabung ke kita? Kalau dari aku sendiri sih yang pertama harus niat ya. Niat kita tuh harus benar-benar mau masuk kedokteran banget. Yang kedua tuh yang pastinya tuh doa. Kalau aku tuh usaha, doa. Tapi kalau yang kemarin itu lebih banyak ke doa dari aku, doa dari orang tua yang pastinya, terus tuh doa dari orang-orang sekitar kita, karena lingkungan itu tuh penting banget buat kita. Lingkungan itu benar-benar bangun kita banget, dan lingkungan itu benar-benar berpengaruh besar buat kita. Jadi karena lingkungan aku yang mendukung dan orang tua aku yang doanya juga tinggi, akunya juga berdoa, selalu berdoa, dan juga pastinya dengan usaha, akhirnya bisa dapet gitu. Terima kasih banyak ya, Han. Kalau aku dari jalur SNBP, jalur wilayah rapat. Apa aja sih perjuangan yang udah kamu lakuin? Apakah ada bimbel atau kamu mengumpulkan prestasi dan lain sebagainya? Oke, kalau untuk bimbel, aku tuh jujur nggak ada ikut bimbel. Aku tuh di kelas 10, aku kan di masa COVID juga nih, kelas 10-nya. Di kelas 10 itu aku tuh bener-bener yang kayak belajar gitu, serius belajar. Ya, dan dapat nilai bagus gitu kan. Dan untuk apalagi tadi? Mengumpulkan prestasi. Oh ya, ngumpulin prestasi. Dan di masa COVID juga aku tuh kebetulan ikut taekwondo. Jadi aku sering ikutan tanding gitu. Prestasi di bidang non akademik. Gitu sih. Baik, berarti banyak ya prestasi yang di bidang non akademik. Iya. Berarti bukan hanya untuk masuk FK itu bukan hanya harus memiliki prestasi akademik ya. Iya, Itu salah besar ya, Nat. Iya. Harus sesuai dengan bidang masing-masing. Baik, kemudian aku mau nanya nih, Nat, kenapa sih kamu memilih FK Bengkulu? Oke, jujur sebelumnya aku tuh nggak tahu di sini tuh ada FK, di Bengkulu ini nggak ada FK. Awal mula aku tuh pengen ke Unhas, Universitas Makassar, tapi orang tua aku nggak nyetujuin karena transit. Dan aku nanya kuota di sekolah itu ada apa aja. Kebetulan di sini ada kuota sisa 1. Iya. Jadi aku pilih di sini dan aku konfirmasi ke orang tua aku, dan orang tua aku nyetujuin, ya udah nggak apa-apa. Waktu itu pilihan keberapa nih kalau boleh tahu? Ke-1. Ke-1, luar biasa. Baik, Nat, ada nggak nih pesan-pesan buat teman-teman kita yang mau join ke FK Bengkulu? Buat kalian yang pengen join ke FK Bengkulu, aku pastiin kalian tuh bener-bener belajar. Kalau kalian pengen jadi anak eligible, kalian tuh harus bener-bener mengumpulkan nilai kalian yang bagus-bagus biar kalian tuh bisa masuk eligible. Dan paling penting jangan lupa berdoa dan restu orang tua. Baik, terima kasih banyak, Nata. Aku lewat jalur UTBK SNBT. Oh, UTBK SNBT. Ini fresh graduate atau Aku semi gap year semi kebetulan. gap year? Wah, luar biasa. Berarti sebelumnya udah pernah kuliah nih? Iya. Di mana kalau boleh tahu? Aku ambil di UNES, ambil farmasi kemarin. Udah susah itu karena farmasi itu kan banyak praktikum kan.
terus harus membagi waktu mau belajar UTBK atau mau ngerjain praktikum, belum lagi kalau misalkan ada UAS dan segala macam. Cuman kalau aku karena emang dari awal kayak prioritasnya itu pengen ke dokter, pengen ujian lagi. Jadi kadang ini sebenarnya nggak boleh ditiru sih. Jadi kadang aku suka bolos kelas. Aku bolos kelas, terus aku ke perpus, aku ngerjain TO segala macam. Terus selain itu biasanya aku jadi lebih banyak mengorbankan waktu kuliah aku untuk aku belajar sih itu. Baik, berarti kamu selama belajar itu gimana? Ikut bimbel kah atau otodidak? Masuknya mungkin ke otodidak, tapi aku ikut bimbel yang online. Ya. Boleh nyebut Boleh. Ruang Guru, terus Zenius, yang online kayak gitu buat latihan soal. Aku justru nggak pakai buku sama sekali, cuman dari yang online aja. Oke, Alia. Jadi banyak nih teman-teman yang mau gabung juga ke FK Bengkulu ternyata. Nah, ada gak pesan-pesan buat teman kita pejuang FK? Masuk FK itu kan gak gampang ya, apalagi di Unip itu susah banget. Jadi kalau bisa ini sih yang aku sesalin itu adalah di tahun pertama yang aku nggak terlalu serius belajar untuk ngejar UTBK. Jadi sebisa mungkin kalau misalkan kalian yang lagi nonton itu adalah lagi kelas 12, manfaatin waktu sebaik mungkin. Jangan pernah mikir udah deh UTBK nggak usah terlalu serius, ntar aja pas mandiri atau pas tahun depan, jangan. Iya. Karena waktu terbaik kalian untuk belajar itu ya pas tahun kalian di kelas 12 ini. Serius, terus ya rajin-rajin belajar, jangan buang-buang waktu. Raih cita-cita. Semangat. Makasih Alia. Terima kasih, sama-sama. Selanjutnya kita bareng Sofia. Halo. Masuk lewat SNBT. Berarti kamu itu sebenarnya fresh graduate kah atau gimana? Fresh graduate. Aku sebelumnya ini semi gap year, jadi aku sempat kuliah 2 semester di kampus lain, Oh, di mana tuh kalau boleh tahu? di UNP. Wah, jurusan apa? Sastra. Wih, berbeda sekali ya. Ya, jauh bedanya ya, Kak. Berarti bisa dibilang pejuang FK ya. Iya, bener banget. Jadi aku kan semi gap year. Hal pertama yang aku siapin itu tuh niat dan tekad aku buat masuk FK. Nah, setelah niat dan tekad aku udah bulat buat masuk FK, aku udah yakin banget kalau aku bisa masuk FK tahun ini. Aku mulai cari tahu tentang bimbel yang cocok buat aku. Jadi aku ikut bimbel di Ganesha Operation. Nah, cara aku bagi waktu buat bimbel itu siangnya aku kuliah. Kebetulan kuliah sastra di semester 1 dan 2 itu nggak terlalu padat. Jadi aku cuma kuliah dari Senin sampai Kamis. Jumat, Sabtu, Minggunya aku pakai buat belajar materi bimbel. Dan kalau di hari misalnya Senin sampai Kamis itu aku kuliah, malamnya baru aku belajar gitu. Berarti sangat memungkinkan ya semi gap year kuliah sambil mempersiapkan UTBK tahun selanjutnya. Memungkinkan, apalagi untuk anak sastra. Kalau boleh tahu kenapa kamu memilih FK Bengkulu? Aku milih FK Bengkulu karena menurut aku mampu buat lolos di FK Bengkulu. Mungkin untuk kampus lain menurut aku tuh standarnya terlalu tinggi dan aku nggak bisa memenuhi standar itu. Jadi aku milih dulu nih FK yang menurut aku bisa aku masuki gitu, yang aku yakin aku bakalan lolos ke sana. Akhirnya aku pilihlah Universitas Bengkulu. Kalau untuk selama belajar tadi kan, kamu pasti punya buku sumber tersendiri kan? Itu boleh di-spill nggak buku apa? Aku pakai buku judulnya tuh The King, yang buku tebel buat SBMPTN itu. Aku udah punya itu dari tahun 2020. Masih dipakai ya? Masih relevan. Masih relevan. Baik. Jadi ada pesan-pesan nggak buat teman-teman kita yang mau gabung ke FKIK Bengkulu ini? Ya, misalnya kalau kalian gagal di tahun pertama kalian nyoba UTBK, itu tuh nggak apa-apa banget. Kalian bisa nyoba option semi gap year karena selain ngebuat hari-hari kalian terisi selama gap year itu bisa nambah relasi juga gitu. Buktinya sekarang aku ngasih kontakan sama teman-temanku yang ada di uni sebelumnya dan itu tuh bermanfaat banget gitu buat kelanjutan kehidupan perkuliahan atau mungkin karir kalian di masa depan. Nambah relasi. Mantap. Makasih banyak ya Sofia. Baik, kali ini kita bersama Balkis. Halo Balkis. Alhamdulillah kemarin lewat jalur SNBT atau UTBK yang biasa dipanggil UTBK. Kalau boleh tahu kemarin itu Balkis termasuk fresh graduate kah atau gap year nih? Aku gap year, Kebetulan sama ya, gap year. sama ya, senasib ya Mbak. Aku agak beda dari teman-teman yang sebelumnya. Kalau aku sendiri full gap year, jadi selama setahun memang aku fokus untuk mempersiapkan
mempersiapkan ujian masuk. Jadi aku lebih ke ikut bimbingan belajar dan belajar di rumah. Oh, bimbingan belajar apa tuh kalau boleh tahu? Aku kebetulan ikut bimbingan belajar offline dan online. Kalau offline-nya aku ikut Ganesha Operation, dan online-nya tuh kayak aku ikut Zenius dan tryout online aja. Oh, berarti hibrid ya. Ya, bisa dibilang. Oke, kalau boleh tahu nih, apa sih sumber buku belajar yang kamu pakai selama gap year? Kalau untuk sumber buku beragam ya, Audi. Dimulai dari Ganesha Operation sendiri punya buku sendiri, dan ada buku Wangsit, buku The King, dan soal-soal di Twitter itu ngebantu banget. Jadi Oh, ya. kayak aku ngeprint soal-soal dari Twitter, terus aku kerjain. Kayak skill soal Hamin seminggu Ah, gitu ya? iya, betul. Baik. Oke, sebelumnya aku juga mau nanya nih, kenapa sih Balkis memilih FKIK Bengkulu? Pertama karena sadar akan kapasitas. Jadi kemarin tuh PD-nya di UNIP karena nggak mau gagal lagi di tahun-tahun seperti tahun sebelumnya, makanya aku pilih di UNIP. Dan kedua itu karena mungkin dekat dengan rumah ya, karena aku orang Bengkulu kebetulan. Jadi lebih punya banyak waktu untuk mengunjungin keluarga. Jadi gitu deh. Baik, baik. Jadi Balkis ada pesan-pesan nggak buat teman-teman kita yang juga mau join ke FKIK Bengkulu nih, pejuang FK? Untuk pejuang FK dan yang mau FK UNIP ya, pertama persiapkan diri kalian, gunakan waktu sebaik mungkin, minta restu orang tua, berdoa kepada Allah atau Tuhan masing-masing Sesuai agama. sesuai agama, dan juga optimis dan yakin bahwa kalian bisa. Baik, terima kasih banyak Balki. Kita bersama Caca. Halo Caca. Kebetulan UTBK SNBT. UTBK SNBT ya. Berarti kalau boleh tahu juga kamu fresh graduate atau gap year kan? Aku tuh semi gap year. Semi gap Iya, year. Berarti sambil kuliah nih. sambil kuliah Sebelumnya kuliah di mana nih, Ca? di keperawatan Unri. Keperawatan. Sebidang lah ya sekarang ya. Ya, sejurus. Sejurusan, baik. Berarti selama persiapan mau UTBK itu kamu sambil kuliah kan? Nah itu gimana sih caranya bisa membagi waktu dan atau kamu ada bimbel yang kamu ikuti? Oh jujur kalau kayaknya bagi waktu aku nggak bagus banget time manajemennya. Tapi kan kebetulan praktikum di keperawatan tuh lumayan banyak, terus ada ujian UTS dan UAS. Jadi aku tuh belajar UTBK-nya itu ada di bimbel. Aku kebetulan bimbel di Askia, tapi Askia itu kan nggak fokus banget ke SNBT, lebih ke kedinasan. Jadi aku lebih belajar ke rumah. Di rumah itu aku pakai buku, kalau nggak salah buku Al-Faiz. Nah menurut aku buku Al-Faiz tuh bantu sih, bukan promo, tapi itu memang benar-benar kayak pokok-pokoknya dan prediksi soal itu ada di dalam bukunya. Jadi menurut aku itu membantu banget sih malam belajarnya, karena emang punya waktu malam kan, pagi sampai sore itu kuliah. Baik, berarti panjang ya, persiapannya banyak ya. Juga aku mau tanya nih Ca, kenapa kamu dari sekian banyak fakultas kedokteran, kenapa fakultas kedokteran Bengkulu? Jujur, sebenarnya tahun lalu itu aku di SNM ya, tahun kita kan. Di SNM aku nyoba ke UNIP, tapi ditolak. Terus di SBM-nya aku juga coba UNIP di pilihan pertama dan keperawatan Unri di kedua, tapi lolosnya itu di keperawatan Unri. Jadi di tahun ini aku nyoba lagi ke UNIP itu karena satu masih penasaran, kenapa sih aku nggak lulus tahun lalu kayak gitu. Terus yang kedua itu ya sebenarnya karena ada saudara di sini, jadi aku tuh nggak boleh kuliah di tempat yang nggak ada saudaranya. Kayaknya kayak nggak ada yang jagain gitu kan, anak cewek. Ya udah sebenarnya itu aja sih alasannya. Waktu itu FK Bengkulu pilihan keberapa di UTBK ini? Yang ini kedua, Yang pertamanya? of course kedokteran Unri. Oh, tapi lolos ya ternyata Iya. ya. Baik. Jadi Ca, ada pesan-pesan nggak buat teman-teman kita yang mau join ke FK Bengkulu? Oke, bagi yang mau join ke FK aja deh. Boleh. FK itu tahu dulu batasan diri, maksudnya kemampuan diri. Jangan kayak kalian tuh merasa aku bakal lulus nih di FK yang ini, aku bakal lulus, tapi taulah batasan diri. Kalau kalian mampunya cuman di sini, ambil di situ. Cek dulu sebelumnya grade-grade FK kan, FK Unip berapa, FK Unri berapa. Kalau kalian merasa nggak sanggup jangan diambil, jangan dipaksain. Menurut aku itu terus belajar. Mungkin belajar nggak harus yang belajar tekun apa kayak gitu. Yang penting kalau kalian belajar, tapi itu harus benar-benar
yang fokus, nggak harus yang rajin tiap hari. Yang penting fokus belajarnya dan ngerti apa yang dipelajarin. Udah itu aja sih. Terima kasih banyak Caca. Oke. Gabriel. Halo Kak Udi. Oke, Gap, aku boleh tanya gak ke kamu gimana kiat-kiat supaya kamu bisa gabung ke FK Bengkulu ini? Kiat-kiatnya pasti belajar. Anak FK harus belajar, terus yakinin diri kamu dan berdoa, banyak-banyak berdoa, minta restu sama orang tua juga itu perlu. Karena aku waktu SNBT itu aku minta restu, aku saling ke orang tua dan ya minta restu sama orang tua. Baik, berarti Gap lulus di jalur SNBP ya? SNBT. SNBT, baik. Selama persiapan SNBT itu kamu mengikuti suatu bimbel kah atau apa aja sih perjuangan yang udah kamu kerahkan untuk bisa gabung ke sini? Oke, aku nggak ikutan bimbel. Jadi sebenarnya Unip ini tuh bukan target yang aku utama banget. Jadi aku di kesini tuh karena aku tahu kapasitas aku, mungkin di Unip ini aku bisa gitu. Dan aku persiapan tuh cuma 1 bulan, itu juga full tiap hari belajar. Mungkin gak efektif, tapi bisa jadi pembelajaran buat teman-teman semua yang mau ngejar. Jangan hamin sebulan latihan-latihan, itu gak bagus. Jadi luangkanlah waktu gitu, 1-2 jam buat pembelajaran seperti itu. Cicil ya Gap ya? Ya, dan kayak aku sebulan gitu, kayak itu menguras energi. Gap, ada pesan-pesan gak buat teman-teman yang pejuang FK nih? Pesan aku semangat aja, semangat dan pikirin lagi emang kalau misalnya pengen jadi kedokteran tuh pikirin lagi soalnya kita tuh pembelajarannya sepanjang hayat, jadi pikirkan matang-matang. Kalau emang udah yakin, berjuang, belajar, minta restu sama orang tua gitu. Baik, terima kasih banyak Gap. Ya.